Ketemu lagi dengan saya Dr. Igede Arina Wijaya dengan rekan saya Dr. Arya. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan kontak erat. Jadi sebelum membahas lebih lanjut tentang kontak erat, kita harus memahami ada dua hal, yaitu kasus probable. Yang disebut dengan kasus probable ini adalah orang-orang dengan gejala berat, gejala sesak berat, ataupun ada pasien yang meninggal dengan gejala yang mengarah ke COVID-19 tapi belum keluar hasil swabnya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi adalah pasien-pasien yang sudah memiliki hasil swab positif COVID-19. Nah, jadi yang dimaksud dengan kontak erat itu apabila kita mengalami kontak dengan dua kasus tersebut. Pertama yang harus dilihat dari segi waktu. Nah, apabila kita kontak dalam waktu lebih dari 15 menit, kemudian dari segi jarak kita kontak di bawah 1 meter, kemudian kita tidak menggunakan masker. Nah, itu kemudian yang berikutnya ada beberapa pertimbangan lain yang harus dipertimbangkan. Nah, sebagai contoh, kita berada di dalam satu ruangan yang sama dengan orang tersebut, meskipun kita jaraknya itu lebih daripada 1 meter. Contohnya di tempat makan. Jadi orang yang kasus konfirmasi itu misalnya jauh di depan. Nah, cuman kita berada di dalam satu kafe yang tertutup. Nah, pada saat kita makan, kita buka masker kita. Jadi kita memenuhi syarat sudah berada lebih dari 15 menit di dalam ruangan tersebut, berada di dalam satu ruangan tertutup dengan kasus konfirmasi, dan itu sudah termasuk kontak erat. Baik, berkaitan dengan kontak erat yang dijelaskan oleh Dr. Ari, ada dua kasus atau dua studi kasus yang kita sering mungkin lihat di media sosial atau misalkan dari koran. Ada dua klaster yang menarik, yaitu klaster keluarga dan satu adalah klaster tempat makan. Ini keduanya ini akan memenuhi kriteria kontak erat yang tadi. Yang pertama, di rumah dengan keluarga pasti kita tidak memakai masker. Yang kedua, komunikasi antar keluarga kemungkinan lebih daripada 15 menit. Yang ketiga, jarak kurang dari 1 meter atau ada kontak sentuhan langsung. Jadi hati-hati, misalkan kita tidak tahu, kita seseorang tanpa gejala bisa menularkan orang-orang yang risikonya lebih tinggi di rumah gitu. Yang kedua, kasus yang sering adalah tempat makan. Kenapa ini sangat diperhatikan dan penyebarannya sangat berat? Di tempat makan memenuhi juga ketiga ini. Apakah mungkin kita makan tidak pakai masker? Pasti kita tidak pakai masker. Otomatis kriteria pertama tidak pakai masker terpenuhi. Yang kedua, makan kita sambil menunggu minum itu lebih daripada 15 menit. Baru yang ketiga itu adalah berkaitan dengan jarak kurang dari 1 meter. Mungkin di tempat makan sudah terdesain lebih daripada 1 meter. Cuma hati-hati di ruangan tertutup ber-AC itu memenuhi kriteria hilang kriteria 1 meternya atau kurang dari 1 meter itu karena di tempat yang tertutup. Jadi antisipasi dua klaster ini agar tidak terjadi kontak erat, agar tidak terkena atau terinfeksi COVID-19.